Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Kasihi Tuhan Allahmu. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Firman Tuhan dari zaman ke zaman tidak pernah berubah. Untuk satu kebenaran ini, Tuhan perintahkan kepada umat-Nya agar umat Tuhan mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Perintah yang sama kemudian diulangi kembali oleh Tuhan Yesus sendiri dan dikatakan di Matius pasal 22 ayat 38 dan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betapa penting dan berartinya hukum mengasihi Tuhan Allah kita. Sampai-sampai Tuhan Yesus berkata, seluruh isi Alkitab jika diperas dan dirangkumkan, maka intisarinya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tujuan Tuhan mengajarkan manusia untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita adalah supaya kita hidup dengan takut akan Tuhan. Perhatikan kembali Ulangan pasal 6 ayat 1-2 sekali lagi. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Untuk tujuan itulah Tuhan mengajarkan umat-Nya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Ketika manusia mulai bertumbuh untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka takut akan Tuhan akan muncul dan bertumbuh. Jadi cinta atau kasih akan Tuhan itu bergerak mendahului hormat atau takut akan Tuhan. Namun, hal ini sulit difahami dan diterima oleh banyak manusia. Sebab sebagian besar manusia mengartikan cinta atau kasih hanya sebatas perasaan atau feeling. Jika tidak ada feeling, maka hal tersebut tidak dapat disebut cinta. Sesungguhnya, cinta adalah sebuah keputusan, bahkan lebih daripada sebuah perasaan. Cinta seorang ibu kepada anaknya tidak dilandasi oleh siapa anaknya itu, atau seberapa tampan atau cantik anak tersebut, atau seberapa sukses nantinya anak tersebut. Tapi siapapun anak tersebut, siapapun yang Tuhan titipkan kepada ibu itu di dalam rahimnya, anak itu tidak dikenali oleh ibunya sendiri, namun diterima dan dikasihi tanpa dinilai dan dipertimbangkan unsur-unsur lahiriah anak tersebut.
Cinta adalah sebuah keputusan, bahkan lebih daripada sebuah perasaan. Demikianlah cinta akan Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, aku mau mengasihimu lebih dari segalanya. Aku mau belajar menyimpan firman-Mu dan melakukannya dengan setia. Ajari dan tuntun aku ya Bapa. Amin. Jesus loves you and so do I.